Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalidin, NIDN 0219078503, dosen Universitas Nurul Huda, Sukaraja, Oku Timur, Sumatera Selatan. Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Di sini, saya akan menjelaskan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu materi PKN-MI atau SD. Mata kuliah materi PKN-MI adalah mata kuliah yang akan menyajikan dan mendiskusikan berbagai macam materi PKN di MI. Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan materi PKN-MI, diharapkan mampu memahami, menelaah, dan menganalisis secara komprehensif materi-materi PKN di MI. Untuk mendukung tuntutan kompetensi profesional tersebut, dalam mata kuliah ini akan dibahas konsep-konsep dasar PKN yang termuat dalam standar isi mata pelajaran PKN di SD yang meliputi materi PKN, esensi dan perkembangan mata pelajaran PKN SD, Pancasila, konstitusi dan norma, keberagaman, dan yang terakhir NKRI. Dalam proses pembelajaran, kelima konsep dasar itu akan dielaborasi ke dalam beberapa sub pokok bahasan yang sifatnya terbuka. Artinya, materi-materi itu masih memungkinkan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat menganalisis materi-materi PKN berdasarkan fase capaian pembelajaran, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Setelah mahasiswa mampu menganalisis materi PKN yang sudah ada, maka selanjutnya mahasiswa diharuskan untuk mengembangkan materi ajar PKN. CPL P21 menguasai konsep keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan berdasarkan mata pelajaran pada jenjang MI. Kemudian CPL KK1 mampu mengembangkan kurikulum pada mata pelajaran sebagai guru kelas. Kemudian CPL 5, CPL S18 menginternalisasi semangat kemandirian, kewirausahaan, dan inovasi dalam pembelajaran bidang PKN di MI atau SD. Kemudian CPL KU1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun CPMK dalam mata kuliah materi PKN-MI yaitu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual materi PKN-MI dan mampu mengembangkan kurikulum mata pelajaran PKN-MI. Sub CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum materi pembelajaran PKN, esensi, dan perkembangan mata pelajaran PKN-MI. Kemudian, mahasiswa mampu mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menelaah materi konstitusi, keberagaman masyarakat Indonesia, karakteristik bangsa, kearifan lokal, dan mengenali dirinya sebagai bagian warga negara Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis materi PKN-MI sesuai dengan tingkatan fase capaian pembelajaran di tingkat sekolah dasar.
Mahasiswa juga mampu mengembangkan materi PKN MI sehingga pembelajaran PKN di MI tidak akan monoton. Bentuk metode perkuliahan dalam mata kuliah materi PKN adalah kuliah, diskusi, proyek, maupun studi kasus. Kemudian metode pembelajaran adalah collaborative learning, discover learning, project based learning, dan studi kasus. Dan semuanya itu berbasiskan OBE. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan ini adalah dosen sebagai fasilitator yang akan memotivasi kepada para mahasiswa agar dapat menguasai materi PKN MI dengan baik. Teknik penilaian yaitu pertama tugas proyek 50%, partisipasi termasuk adalah kehadiran dan keaktifan yaitu 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan mengajar konsep dasar PKN di sekolah dasar, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan peran pentingnya dalam pengembangan karakter peserta didik. Dan mahasiswa juga akan diarahkan untuk studi kasus terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Demikian tadi deskripsi saya tentang mata kuliah materi PKN MI SD. Selanjutnya, simak video bidang pengajaran dengan materi konsep dasar materi PKN MI SD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tentang materi PKN MI di perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk sebelum kita memulai perkuliahan pagi hari ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga perkuliahan ini membawa barokah manfaat bagi kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, cukup. Terima kasih. Kayaknya ini ada 2 yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Saya kemana? Ada izin? Sakit ya? Oke, nanti dikonfirmasi ya. Untuk sakitnya apa, tolong dikonfirmasi lagi dengan Bapak. Apakah memang benar sakit atau bagaimana? Kita doakan kalau memang benar-benar sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin. Oke, langsung aja kita masuk pada materi perkuliahan kita. Oke, jadi pada pertemuan ini kita di sini akan membahas tentang konsep umum materi pembelajaran PPKN, esensi dan perkembangan mata pelajaran PKN SD atau MI. Ya, ini untuk 2 kali pertemuan teman-teman. Jadi untuk pertemuan yang saat ini nanti tidak sampai pada membahas perkembangan mata pelajaran PPKN atau PKN. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, dulu waktu SMA namanya apa pelajarannya? PKN, PPKN? PPKN ya. Kalau Bapak dulu sempat itu PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, itu ada perubahan terus ya. Jadi setiap kurikulum terkadang berubah nama. Itu nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang perubahan-perubahan tersebut. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah materi PKN MI ataupun SD ini nanti adalah teman-teman nanti diharapkan menguasai konsep, metode, keilmuan, substansi, materi, struktur, dan pola pikir keilmuan. Jadi isi dari PKN ya, kita sebut saja PKN ya, kalau saat ini kan pendidikan Pancasila ya, pendidikan Pancasila.
Tapi lisan kita ya, lidah kita itu sudah familiar dengan PKN ya. Iya. PKN, PKN, PKN dan seterusnya. Walaupun nanti pada prakteknya teman-teman ketika sudah lulus, mungkin nama pendidikan Pancasila itu juga bisa berubah lagi. Itu. Namun esensinya, intinya, substansinya itu adalah sama. Jadi nanti lebih pada substansinya, esensinya apa di dalam materi PKN MI. Kemudian mengembangkan kurikulumnya, mengembangkan bahan ajarnya, kemudian menginternalisasi, menginovasi, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Jadi saya harap, Bapak harap nanti di pertemuan ke-9 teman-teman bisa menganalisis materi PKN. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Fasenya apa aja? Tahu? Ada yang tahu? Fase apa? Fase A, fase B, fase C. Oke. Fase A itu kelas berapa? 1, 2, Fase B? 3 dan 4, Fase C? 5 dan 6. Ya, ini sebenarnya sudah update ya, sudah mengikuti. Jadi teman-teman harus tahu, jangan sampai tidak tahu nanti fase A itu apa, kelas berapa. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat perkembangan psikologis dari siswa. Ya. Jadi fasenya berbeda-beda, nanti di pertemuan ke-9 harus sudah bisa menganalisis setiap fasenya. Dan nanti di akhirnya adalah teman-teman bisa untuk mengembangkan bahan ajar setelah menganalisis dari materi yang sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi materinya yang sudah ada itu dianalisis, kemudian nanti dikembangkan. Apa yang perlu ditambah? Apa yang mungkin tidak relevan untuk anak-anak? Misalnya kelas 1, Pak ini materinya kok kayak gini, tidak pas ini. Ya, dia diganti. Gitu kan. Kemudian ada penambahan. Mungkin di kelas 1 itu materinya itu kalau di bukunya itu kemarin sudah dibuka kan, buku kelas 1, kelas 2 dan seterusnya sudah Bapak share ya. Nah, itu materinya kan 1 bab itu bisa untuk berapa pertemuan? Kira-kira? 2. 1 bab? Enggak. 1 buku kelas 1 itu berapa bab? Ada 4 kan? Ya, ada 4 bab. 4 bab itu nanti diajarkan selama 1 semester. 1 semester apa 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi 4 bab 1 tahun. Kalau kita nanti teman-teman jadi guru tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengembangkan materi, saya jamin materi sudah habis, pembelajaran masih lama. Baru 1 bulan, Pak materinya udah habis, bingung mau ngajar apa gitu. Banyak itu kejadian yang seperti itu. Pengalaman Bapak dulu waktu di MI ngajar, itu waktu setelah lulus S1 itu pernah ngajar gitu kan. Jadi ada guru yang sudah ya seperti itu. Bingung, Pak mau ngajar apa, materinya udah habis. Kok bisa gitu kan. Ya. Kalau sudah habis, sebenarnya banyak alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengisi itu semua kekosongan-kekosongan. 1 materi jangan langsung dihabiskan. Kita bisa mengembangkan materi. Tentu tidak tidak menyimpang dari tujuan ataupun capaian pembelajaran gitu ya. Oke. Next. Oke, ini ya. Coba brainstorming dulu. Mungkin ini untuk semangat dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Sebelumnya kayaknya udah mulai pagi-pagi tapi udah ngantuk kayaknya nih. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih.
Nah, yang semangat dong ya. Oke, di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, apa yang terjadi jika PKN pendidikan kewarganegaraan ataupun kalau sekarang adalah pendidikan Pancasila tidak dipelajari? Pentingkah? Gitu kan. Oke, siapa yang mau menjawab? Coba ini. Oke, Bapak tunjuk ya. Mbak Nur. Yuk. Kalau menurut saya, ketika PKN itu tidak dipelajari atau diberikan kepada anak-anak, itu nanti bisa terjadi perpecahan antar masyarakat, Pak, antar sesama. Karena kan di Indonesia ini kan berbeda-beda, Pak, sukunya, bahasanya, kemudian agamanya juga. Kan di PKN kita dipelajari untuk toleransi, menghargai, gitu. Kalau misalkan ini tidak dipelajari, nanti takutnya anak-anak tidak tahu apa itu toleransi, sikap saling menghargai, gitu, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan. Siapa? Ayo. Mbak Ica mungkin? Ya. Gimana Mbak Ica? Apa yang terjadi jika PKN tidak dipelajari? Mungkin untuk anak-anak usia dini itu sangat apa ya Pak, bahaya gitu Pak, kalau PKN tidak dikenalkan atau tidak dipelajari pada fase dininya mereka, karena bisa membuat mereka itu kurangnya moral gitu Pak. Kurang untuk anak itu bersikap mempunyai moral, mungkin dalam pergaulan sikap gitu ya, sikapnya kepada toleransi kepada sesama, mungkin yang berbeda juga, berbeda keyakinan, suku, budaya. Oke. Jadi di sini banyak pertanyaan sebenarnya. Kalau kita mau, kenapa kita ini kok di sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, yang namanya PKN itu selalu ada, selalu dipelajari. Nah, ini sebenarnya adalah kelebihan kita dari negara Republik Indonesia. Jadi, kenapa harus dipelajari? Itu kita juga harus lihat substansinya atau isi dari materi-materi yang ada di pelajaran PKN. Nah, namun kan akhirnya muncul ini permasalahan, kenapa PKN tidak diminati oleh siswa. Terkadang ini ya, dari beberapa artikel Bapak baca itu, siswa kalau ada pelajaran PKN males, ngantuk, membosankan ya Mas yo. Pengalaman dulu waktu PKN gimana? Gimana Mas? Bosan ya? Ya bosan, karena materi cuma materi aja penjelasan. Maksudnya tidak ada anak tidak bisa diajak langsung praktek. Oh gitu. Biar tidak membosankan Pak. Oke. Karena anak kan di sekolah SD kan pasti tahu rasanya, oh bosan, malas. Oke. Halo Mbak, gimana? Dulu waktu SMA gimana? Kesannya ketika belajar dari SD, SMP, SMA, gimana? Ya, seperti kata Mas Eki tadi, kebanyakan itu materi. Iya. Dan siswa itu tidak dikasih kayak keluar gitu, pengamatan dari luar. Jadi implementasinya mungkin ya, lebih kepada implementasi. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ebit dan Mbak siapa tadi? Oke. Cenderung kurang diminati ya. Memang itu kembali lagi sebenarnya adalah kepada kita, Anda nanti sebagai seorang guru. Sekali lagi Bapak ketekankan, yang namanya mengajar PKN apalagi untuk anak usia dini, ya teman-teman bisa lihat tuh di buku pendidikan Pancasila yang terbaru, lebih banyak bermain isinya kan, bermain, bahkan seperti prakarya ya, buat topi gitu ya. Ini PKN atau prakarya gitu, SBK gitu. Tapi inilah menariknya, ketika mereka bekerja sama membuat topi atau membuat proyek apa,
mereka akan saling bekerja Bekerja sama. sama. Itu intinya sebenarnya, kita pengen mereka saling Menghargai. menghargai. Oke. Nah, kemudian apa saja ya fakta yang terjadi ya, jika ini melihat fakta yang terjadi ini banyak penyimpangan-penyimpangan di masyarakat. Nah, menurut Anda kira-kira teman-teman ini ya, gagalkah PKN sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Oke. Gagalkah PKN sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Banyak nih, masih banyak gerandong gitu kan kalau di Oku Timur kan. Ada gerandong, ada pencurian, kemudian ada yang mungkin pejabat yang masih korupsi, kemudian pembulian di sekolah. Nah, gagalkah PKN sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Yuk, gimana Mbak Nur? Kalau menurut saya, kalau dikatakan gagal, tidak sih Pak. Karena balik lagi, setiap manusia itu kan punya sifat atau punya karakteristik masing-masing kan Pak. Iya. Dan dengan adanya PKN itu sebenarnya malah membantu. Kan walaupun ada tuh masih korupsi, masih ada pencuri atau kriminalitas yang lainnya, tapi kan itu tidak semuanya Pak. Sehingga adanya pelajaran itu mempersempit itu tadi sesuatu yang tidak baik dalam diri masing-masing. Karena kan itu baik lagi karakter masing-masing kalau menurut saya Pak. Nggak semuanya sama gitu Pak. Iya, jadi bukan salah PKN-nya ya. Kalau PKN-nya itu ya nggak salah, materinya tidak Salah. yang salah siapa? Oknumnya. Ya, oknumnya, sekali lagi oknum, memang oknum. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa PKN nggak perlu, nyatanya toh di masyarakat masih begini begitu, masih banyak masalah. Bukan jangan fokus pada masalahnya gitu ya. Jangan pada fokus pada oknum tertentu, tentunya yang bermasalah tadi. Oke. Ya, lanjut aja. Nah, oke, ini Bapak ada 2 permasalahan di sini. Mohon teman-teman nanti untuk memecahkannya ya, secara berkelompok. Kelompok 1 mungkin ya di sini, kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok 1 adalah tentang kementerian ini ya. Di tahun ada berita Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mencatat ada 3.912 warga negara Indonesia yang memutuskan pindah jadi warga negara Singapura. Singapura ini. Baru Singapura loh ya. 3.902 baru yang ke Singapura. Belum yang ke negara lain. Ya. Sepanjang tahun 2019 sampai 2020. Berapa tahun? 3 tahun. Nah, monggo silakan Anda untuk nanti bagaimana menanggapinya. Ini linknya sudah ada ya di grup ya. Silakan nanti dicari, didiskusikan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sejak resminya dilantik ini kita jauh ya ke luar negeri. Wah, ke luar negeri. Nah, pemerintah ya di Amerika Serikat yang ke-47 ya. Donald Trump itu meningkatkan keamanan di perbatasan selatan. Ya, nanti informasi lengkapnya nanti silakan dicari. Ini adalah salah satu janji politiknya yang memperketat imigrasi. Imigrasi. Ya. Bagaimana pendapat Anda? Gitu. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk nanti didiskusikan pendapat Anda bagaimana, ya, baik buruknya silakan, ya. Nanti kelompok lain bisa untuk menanggapinya, bisa untuk membantahnya juga boleh dari yang disampaikan dari kelompok lainnya. Oke. Sudah ya? Sudah ada hasilnya kan? Oke.
Hasil diskusi dari kelompok saya ini mengenai pemerintahan hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang banyak dari WNI ini pindah ke negara Singapura ya, Mbak. Nah, di sini mungkin yang pertama juga menurut karena faktor ekonomi yang sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, Pak, yang membuat Oke. warga negara Indonesia itu memilih untuk merantau ke negara Singapura. Nah, itu juga dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan dan syarat-syarat yang mungkin tidak masuk akal yang ada di Indonesia ini, seperti fisik ya Pak. Dari fisik itu eh, dari tinggi badan, itu berat badan pun kalau di Indonesia itu dipertimbangkan untuk mencari pekerjaan, sehingga Oke. dari PNI sendiri itu mencari lapangan pekerjaan di luar, sehingga ya mereka mungkin dengan di sana mereka mendapatkan ekonomi yang baik di negara lain daripada di negaranya sendiri. Ya. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain? Ya. Jadi lebih fokus pada lapangan pekerjaan ya. Ya, Oke. Mungkin kelompok lain ya, kelompok 2 ada yang ingin disampaikan terkait hal ini. Apakah hanya sekedar lapangan pekerjaan saja? Terus kemudian setuju nggak dengan orang-orang yang pergi ke luar negeri pindah warga negara? Ya, silakan. Iya, kalau saya tuh pendapat saya ya Pak ya kurang setuju tuh ketika ada yang ini loh Pak berita yang mereka dibiayai oleh negara untuk ke luar negeri gitu Pak, misalkan sekolah atau apa itu menggunakan biaya pemerintah, tetapi mereka tidak pulang lagi gitu, tidak pulang lagi ke Indonesia untuk memberikan apa ya Pak, memberikan Kontribusi. iya kontribusi kontribusi untuk negara kita. Jadi kalau menurut saya tuh kayak kurang gitu loh Pak. Kayak mereka kan sudah diberikan bukan fasilitas ya Pak ya, sesuatu yang lebih gitu Pak untuk pendidikan mereka mungkin atau pekerjaan mereka bahkan, tetapi mereka tidak ada kontribusi atau timbal balik lagi nih untuk negara. Atau mereka memilih untuk pindah tinggal di sana. Itu kalau menurut saya kayak kurang aja gitu Pak. Kurang ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, langsung Bapak tanggapi saja ya untuk mengikat waktu. Jadi banyak ya warga negara yang pindah ke warga negaraan itu memang berbagai macam faktor. Ada yang karena pekerjaan, ya, ada yang memang mencari perlindungan. Teman-teman masih ingat dulu ada Rohingya masuk Indonesia? Iya. Oke, ya itu juga sama kan, mereka tiba-tiba mau masuk Indonesia pengen pindah gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi masalah sebenarnya. Ada warga isu katanya negara asing datang ke Indonesia diselundupkan dan seterusnya. Namun kita juga tidak bisa istilahnya kita menutup mata bahwa memang warga negara kita itu juga membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya? Oke, kalau memang cukup, Bapak cukupkan sekian. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang perkembangan mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dulu dari ada PMP, PKN, PPKN dan seterusnya. Kita akan bahas minggu depan. Ya, harapannya dengan teman-teman memahami perkembangan tersebut bisa lebih memahami bagaimana kita nantinya sebagai seorang guru ketika harus mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.